Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik ayuhal ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Untuk hadis yang berikutnya kita masuk pada hadis tentang mawaris ya. Hadis tentang mawaris dibaca Mas Tamim. Hadis sadis wal arba'un. Bismillah. Al-hadisus sadisu wal arba'un. Al-haq Al-hiku Al-faraidu Bi ahliha. An Abi Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikul faraidu bi ahliha fama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Muttafaqun alaih. Iqra' hadis ba'dahu. Al-hadisus sabi'u wal arba'un. Al-wasiyatu lil warithi. La wasiyata lil warithi. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Iya. Al-hadisus sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Al-hiqul faraidu bi ahliha. Jadi berikanlah al-faraid, kewajiban-kewajiban, bagian-bagiannya ya, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah bi ahliha, kepada yang berhak menerimanya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al-hikul faraidu bi ahliha. Jadi berikanlah al-faraid itu ya warisan. Ya, al-faraid itu adalah warisan-warisan kepada yang berhak menerimanya. Karena kan kenapa dinamakan faraid? Dari faridatan minallah. Jadi memang bagian-bagian waris itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara jelas dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi fariidhah, ashabul furud yang yang jelas bagiannya setengah ataupun sepertiga, seperempat dan seterusnya. Fama baqiya, jika warisan tersebut adalah harta tersebut sisa, fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka yang tersebut yang berhak menerimanya adalah rajulin dzakarin, seorang laki-laki yang paling aula, yang paling dekat kedudukannya dengan si mayit. Maksudnya adalah asobah. Fama baqiya, yang sisa itu kan asobah. Jadi kalau asobah itu nanti untuk Untuk laki-laki. Asobah itu untuk siapa? Laki-laki. Dan asobah itu kan macam-macam ya. Ada asobah yang sebenarnya asobah tapi hartanya nggak tersisa, maka nggak dapat. Ada yang asobah itu sisanya dapat sedikit, karena yang tersisa memang sedikit. Ada nggak asobah tapi dapatkan bagian banyak gitu. Asobah tapi bagiannya banyak. Dapat bagian banyak. Nah, asobah di sini. Tayyib. Al-hadisu as-sabi wal arba'un. Hadis yang ke-47, la wasiyata liwaris. Jadi tidak boleh berwasiat untuk Untuk waris. Yang dia itu masih waris kita.
Kenapa nggak boleh berwasiat? Karena waris itu sudah mendapatkan jatah sesuai yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi untuk apa berwasiat itu? Karena sudah apa? Jatahnya sudah ditentukan baginya oleh syariat. Wasiat itu bolehnya hanya untuk selain ahli waris, itu boleh. Ya, wasiat. Namun juga syaratnya adalah wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada masing-masing yang punya haknya gitu. Jadi Allah telah memberikan apa? Kepada masing-masing yang punya haknya. Jadi Allah telah memberikan hak kepada masing-masing yang berhak menerimanya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak boleh berwasiat untuk memberikan jumlah tertentu ya kepada ahli waris. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadanil hadisani, dua hadis ini, istamala, mengandung, ala julli ahkamil mawaris, mengandung apa? Sebagian besar jul itu ya sebagian besar apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan mawaris, warisan. Wa ahkamil wasaya, juga mengandung apa? Penjelasan hukum-hukum tentang wasiat. Jadi hadis ini ada yang hukum berkaitan dengan warisan, ada yang berkaitan dengan wasiat. Fala wasiata tadi. Fa innallaha ta'ala fassala ahkamal mawarisi tafsilan taman wadihan. Maka sesungguhnya itu Pak, enggak ada fa-nya ya? Ada enggak? Ada, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah fassala, merinci, ahkamal waris, hukum-hukum warisan, tafsilan taman wadihan, yaitu dengan rincian yang sempurna, yang jelas. Wa a'ta kulla dhi haqqin haqqah, dan telah memberikan kepada masing-masing yang punya haknya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam ayyulhiqal fara'idha bi ahliha, dan Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan, memberikan apa? Fariidhah. Fariidhah itu adalah jatah-jatah warisan yang sudah ditentukan kepada yang berhak menerimanya. Fayuqaddamuna 'alal asabat, maka ashabul furud itu adalah apa? Ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya ya. Ini setengah, sepertiga, seperempat. Yuqaddamuna itu didahulukan 'alal asabat, daripada asobat, karena yang namanya asobah itu adalah sisa. Nah, ashabul furud itu lebih didahulukan daripada asobat. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka yang tersisa dari harta warisan, maka yang paling aula, paling utama itu adalah untuk ya seorang laki-laki. Wahumul asobah, mereka itulah para asobah. Minal furu'i dzukur, baik apa? Asobah itu baik furu' dzukur itu adalah, furu' itu kan cabang, berarti apa? Anak laki-laki. Anak apa? Laki-laki. Anak laki-laki. Al-furu' ad-dzukur, anak laki-laki. Wal usul dzukur, apa itu? Bapak. Usul dzukur itu bapak, kakek. Usul itu kan berarti ke atas.
Wal furu' al usul ad-dukur. Dan apa? Furu' dari apa? Dari usul dukur. Berarti apa? Anak bapak, tapi beda ibu, seperti itu. Wal wala. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana asobah ya. Asobah itu kan seperti apa? Contoh, ya Fan. Yang pertama tadi apa? Al-furu' ad-dukur. Anak apa? Anak laki-laki. Itu ashabul furud atau asobah? Ashabul furud itu sudah jelas bagiannya. Setengah, sepertiga, gitu ya. Jadi ahli waris itu ada dua macam. Ada yang pertama adalah apa? Ashabul furud. Yang itu toh atidu kulla dihakin haqqahu. Yang kedua adalah apa? Asobah. Asobah itu sisanya. Kalau ashabul furud itu jatahnya jelas, setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Contoh, apabila ada si mayit meninggal dunia dan meninggalkan apa? Si mayit meninggal dunia dan dia apa? Meninggalkan ahli waris, hanya meninggalkan zaujah dan meninggalkan ibn, anak laki-laki. Berapa bagiannya? Zaujah berapa? Seperdelapan. Bagus. Ibn berapa? Asobah. Asobahnya berapa berarti? 7/8. Bagus. Nah, sisa itu bisa jadi apa? Besar itu. Asobah. Ini namanya adalah apa? Al-furu' ad-dukur ya. Ini asobah furu' ad-dukur. Berarti anak laki. Ya. Atau sama tadi apa? Al-usul ad-dukur. Al-usul apa? Ad-dukur. Contohnya ya zaujah, meninggalkan zaujah, dan al-ab. Zaujah berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena nggak punya anak. Kalau zaujah punya anak kan berarti 1/8. Ini punya anak berarti nggak punya anak berarti 1/4. Berarti al-ab berapa? 3/4. Asobah. Atau tadi apa? Al-furu' al-usul ad-dukur. Berarti apa? Anak laki-laki dari yang beda apa? Beda ibu. Nanti ada istilahnya adalah apa? Al-akhlil atau al-akhlil lil ab, seperti itu. Jadi apa? Al-furu' al-usul ad-dukur. Furu' al-usul ad-dukur itu adalah apa? Anak dari bapak. Anak dari apa? Dari bapak. Bisa apa namanya ini? Anak dari bapak adalah akh syakik, saudara kandung. Anak dari bapak ya. Itu namanya apa? Anak dari bapak. Saudara kandung atau saudara sebapak atau ya. Ada lagi saudara seibu. Itu juga sama, asobah. Contohnya apa? Contohnya adalah jika ada apa namanya al-um ya, mayit meninggalkan al-um dan meninggalkan al-akh asy-syakik.
Berapa bagiannya? Jadi si mayit meninggalkan dan saudara laki-laki. Saudara kandung berapa? Saudara kandung laki-laki. Bagiannya berapa? Bagiannya berapa? Kalau nggak punya anak berarti berapa di sini bagiannya? Sepertiga. Misalnya kalau punya anak berapa? Seperenam. Syakik berapa? Sepertiga. Berarti sisanya berapa? 2/3. Oh, gitu ya. Dua per tiga. Nanti berarti memang harus hafal itu bagian yang ada di surat Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Di keluarga ada yang nafas kayak gini, yang menentukan kayak itu siapa sih? Yang apa? Yang menentukan bagian-bagiannya itu. Pada keluarga nanti ada pengurusan waris itu. Kemenang depak asas keluarga yang kalau kemenak pun juga nggak bisa menentukan. Jadi biasanya kemenak terserah bagaimana keluarga itu mau membagi. Terserah mau bagi secara syariat atau musyawarah gitu. Kemenak cuma gitu. Kan gitu ya. Jadi biasanya kalau dari pemerintah sendiri ya terserah mau bagi secara apa. Apakah dibagi warisan, kan pembagian warisan itu kan ada beberapa macam. Yang satu ya pembagian secara syariat, terus yang kedua adalah ya tadi musyawarah tadi, terus yang berikutnya adalah pembagian warisan secara adat. Ada pembagian secara adat itu yang mungkin anak laki-laki malah nggak dapat, ya. Ada yang pembagian warisan secara adat, tinggal yang dipilih mana. Apakah pembagian warisan itu ada 3, secara agama, syar'i, ada juga yang pembagian warisan itu secara hukum positif, hukum nasional. Berarti nanti kembalinya kemana? Kembalinya ke hukum perdata, pengadilan negeri, secara perdata. Karena kalau secara perdata itu anak laki-laki dan perempuan sama loh bagiannya. Secara hukum perdata, hukum nasional itu anak laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Dan yang ketiga adalah apa? Secara adat. Anda setempat itu beda-beda di daerah di tempat itu. Jadi biasanya ya keluarga tersebut mau kemana arahnya? Ya, kalau mau secara syariat ya kemana? Ke pengadilan agama. Meskipun pengadilan agama itu prakteknya juga ada yang tidak sesuai dengan syar'i. Pengadilan agama kan biasanya pakai KHI, kompilasi hukum Islam. Yang di situ kita akan dapati juga aneh itu, serat syariat nggak dapat tapi dapat gitu di KHI itu, ya. Terus ataukah pengen secara hukum nasional, jadi nanti perdata. Kalau KHI masih ya anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, atau secara adat. Ya kalau tentunya kalau keluarga Muslim harus apa? Ya secara syar'i. Syar'i biasanya mengundang siapa mungkin yang tahu masalah hitung-hitungan warisan ini. Di luar syar'i berarti dosa nanti ya? Apa? Masuk dosa ya kalau di luar syar'i? Berdosa. Meskipun berdosa dia karena tidak sesuai dengan syar'i. Faridotam minallah itu kewajiban warisan itu dibagi sesuai syar'i. Kalau nggak dibagi secara syar'i terus ada yang nggak terima, apalagi ada yang nggak terima ya, nah berdosa. Dan terkadang ada masalah pengen dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun anak laki-laki ridho bagiannya, udah bagian saya nggak apa-apa. Yang penting tetap rukun. Pengen dibagi rata nggak apa-apa. Itu pun harus jelas juga. Kalau menurut syar'i berapa jatahnya, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, biar jelas. Bukan kok langsung udah sama rata aja nggak apa-apa.
Karena bisa jadi setelah tahu bagiannya, anak laki-laki sudah tahu bagiannya, akhirnya berubah pikiran. Oh ternyata ya iman-iman juga ya. Lidza karimis tuhadil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan gitu loh. Jadi 2:1 gitu kan. Kalau warisannya itu 900 juta, maka anak laki-laki dapat 600 juta, anak perempuan dapat 300 juta. Lidza karimis tuhadil unsayain. Ya. Seandainya dari kakek itu meninggal terus mewariskan kepada anaknya, ayah kita gitu. Nah, di antara saudara-saudara kita itu pembagiannya nggak adil, maksudnya nggak secara syar'i. Itu terus kemudian mereka udah meninggal semua, terus anaknya, ya maksudnya kayak sepupu anak gitu, itu nggak terima gitu. Itu gimana, Ustaz? Apakah masih bisa diperbaiki atau enggak? Nggak terima maksudnya harus sesuai syar'i. Iya, kok sebelumnya kok nggak syar'i gitu dari kakek, atau bagian warisan dari kakek ini kok nggak syar'i gitu. Tapi kan kita kan udah meninggal. Penjatuhnya di cucu. Jadi dikembalikan ke syar'i. Iya. Ya itulah masalahnya ya. Kalau pengadilan itu jadi sifatnya nggak memutuskan ya. Biasanya kalau diangkat kasusnya ke pengadilan itu biasanya ya nasihatnya kekeluargaan gitu. Silakan selesaikan secara kekeluargaan gitu. Iya. Silakan diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah. Ya nggak apa-apa kalau dia menuntut haknya, kalau bisa secara syar'i kan seperti itu ya, memperjuangkan haknya ya, seperti itu. Meskipun kan berat, susah. Ya susah. Maksudnya tiap ahlan. memiliki keturunan yang banyak. Iya, betul ya. Nanti Setuju tiap kepala. iya, susah. Ya. Masalahnya kan banyak masyarakat yang nggak paham tentang hukum syar'i ya. Adil kudu podo kan gitu. Adil harus sama gitu ya. Sebagian orang tua khawatir nanti kalau meninggal dunia anaknya akan berebut warisan. Terus akhirnya apa? Dibagi-bagi dulu sebelum meninggal. Kamu jatahnya ini jatahnya ini, jatahnya ini, jatahnya ini. Gimana? Hah? Ya, nggak apa-apa. Yang penting benar-benar langsung diberikan. Jadi namanya kan hibah, pemberian ya. Jadi ya anak-anak pertama, kedua, ketiga yang langsung dibagi jatahmu ini dan langsung diserahkan. Langsung balik nama kan jelas gitu ya, sudah serah terima. Masalahnya adalah bagi-bagi itu ketika masih digantung. Jadi nanti kalau saya meninggal, kamu bagiannya yang ini sawah yang belakang, kamu tanah yang depan, kamu yang samping. Ini namanya bukan hibah. Ini namanya wasiat untuk ahli waris, dan ini nggak boleh. Kalau sudah ditentukan jatahnya ya, terus dia nggak berwasiat nanti saya meninggal, kamu sawah di belakang, terus kamu tanah di samping, ini nggak boleh. Ini fala wasiata li waris, nggak boleh berwasiat untuk ahli waris. Beda kalau wasiatnya untuk tetangga. Kalau saya meninggal, tolong tetangga ini dikasih 100 juta. Wah, itu wajib dilaksanakan gitu. Paham ya? Jadi kapan dia membagikannya bagi tersebut? Apa? Boleh sama, hibah boleh sama. Harus dikasihkan. Jangan ditunggu nanti ketika sudah meninggal gitu ya. Nanti tunggu meninggal namanya sama saja wasiat. Kalau yang sering terjadi di masyarakat kan begini, misalnya salah satu orang tua meninggal, entah itu bapak atau ibu, nanti otomatis itu kan nggak dibagi dulu, cuma masih dibasakan ke salah satu orang tua gitu.
Nah nanti kalau kedua orang tua sudah meninggal biasanya terus dibagi-bagi. Nah ketika salah satu orang tua meninggal ini, salah satu orang tua sudah meninggal dan satu hidup, ini apa juga harusnya sudah mulai dibagi? Iya, seharusnya kalau salah satu sudah meninggal, ya terutama kalau bapak ya sudah meninggal ya dibagi. Intinya harta tersebut milik siapa? Kalau bapak yang meninggal, maka harus harta bapak ini wajib dibagi. Bagi ke anak-anaknya, ke istri dari bapak tersebut. Nggak perlu menunggu ibu meninggal lagi. Nah, sebaliknya juga seandainya ibu meninggal, maka juga ibu ini punya hartanya apa gitu. Harta dia apa ibu ini? Iya, dibagi. Bagi ke anak-anak, ke suami kan seperti itu. Jadi ketika ada yang meninggal, hartanya berapa? Harta peninggalannya itu berapa? Itu segera dibagikan. Jadi nggak harus menunggu apa? Menunggu semuanya meninggal gitu. Berarti kalau menggunakan yang seperti itu termasuk memakai yang bukan haknya? Ya tergantung kesepakatan juga dari para ahli waris. Dan dari kesepakatan para ahli waris bagaimana? Ya, meskipun sebaiknya ya segera dibagikan. Sebagian gini loh. Sebagian ada yang ketika bapak meninggal dan meninggalkan rumah. Dan rumah itu milik bapak karena yang kerja bapak, yang bangun bapak kan ya. Situ. Sebagian kan ya sudah awal ahli waris sudah biarin ini untuk tempat tinggal ibu gitu kan ya. Nah nggak apa-apa tempat tinggal ibu dulu gitu kan. Sebagian gitu. Ya. Sebagian enggak ketika bapak sudah meninggal karena sudah paham paham syariat, maka apa? Ibu pun juga ya tadi menggono gitu. Dan memang berinisiatif ya ini rumah ini harus dijual ini. Rumahnya dijual biar nanti bisa dibagikan ke anak-anak dan sekaligus ibu tadi sebagai seorang istri. Tinggal bagaimana. Meskipun urufnya di masyarakat itu kan biasanya kan yang ibu ini kan tetap menempati dulu ya, menempati dulu. Tapi ada yang langsung apa? Udah dijual saja terus apa? Dibagi harta warisannya, terus nanti ibu ikut siapa? Nah, gitu. Gitu. Dalam kasus tadi kan bapak meninggal di rumah. Habis itu bisa dibagi, kemudian ibu dapat bagian. Kemudian ada anak yang meninggal setelah itu. Kemudian baru ibu meninggal. Nah, pas bagian ibu yang ibu kan dapat warisan dari bapak tadi. Itu ketika ibu meninggal, warisannya yang anaknya yang sudah meninggal tadi dapat nggak Ustaz? Ahli warisnya. Anak dari yang meninggal tadi? Dapat dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Kan bapak udah dapat ya. Kan? Terus bagian ibu kan ibu terus meninggal, tapi anaknya meninggal duluan, lebih awal pilihannya. Ya enggak kan sudah meninggal. Iya sudah meninggal kan? Iya sudah meninggal. Karena apa sudah meninggal. Nanti itu pembahasannya dalam apa? Dalam munasakhat. Justru ibu yang meninggal belakangan tadi justru dia dapat warisan dari anak yang meninggal tadi gitu kan. Dari dia dapat warisan itu kan. Dari anak yang meninggal tadi. Dari anak yang meninggal tadi gitu. Siapa yang meninggal siapa yang meninggal duluan mewariskan. Kalau dari anak itu berapa Ustaz? Apa? Kalau dapat bagian dari anak Ibu itu minimal 1/6. 1/6 dia. 1/6 diambil dari ibu baru dibagi ke ahli warisnya anaknya. Iya. Hah? 1/6 itu kalau tidak punya anaknya. Yang iya, kalau 1/6 itu kalau punya anak fali ummihi as-sudus. Jadi tergantung minimal itu 1/6. Kalau maksimal berapa tadi? Minimal 1/6, maksimal 1/3. Jangan berapa? Ada nggak 1/3. Ya kan 1/3 itu.
Dan terkadang fali ummihi sulus atau fali ummihi sudus. Ibu itu dia bukan asobah, kan perempuan, bukan asobah. Jadi dia adalah apa? Bisa dapat 1/6 atau 1/3. Dilihat warisnya itu punya anak atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Ilmu waris itu termasuk ilmu mafqud ya, ilmu yang pertama kali diangkat gitu. Jadi al usul duruk furu'ul usul dukur, anak dari bapak ya, berarti saudara ini, saudara kandung atau saudara sebapak. Wal wala itu adalah yang memerdekakan. Innamal wala liman a'taqa. Wala itu bagi yang memerdekakan. Fayuqaddamu, maka didahulukan min hadhil jihad, dari arah-arah ini, ida ijtama'a asibani, apabila berkumpul dua asobah fa'aksaru atau lebih. Bagaimana jika berkumpul apa? Dua asobah atau lebih. Bagaimana jika berkumpul apa? Dua asobah atau lebih. Maka apa? Didahulukan aqrabu jihatan. Maka didahulukan apa? Yang paling dekat apa? Jihahnya. Yang paling dekat apa? Jihahnya. Arahnya ya. Fa in kanu fi jihatin wahidatin, jika mereka para asobah itu dalam satu jihah, maka quddimal aqrabu manzilatan, maka didahulukan yang paling dekat kedudukannya. Ini satu jihah. Contohnya apa? Yuqaddamul ibn ala ibnul ibn, didahulukan anak laki-laki dari cucu laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki nggak dapat, dihajab, terhalang oleh apa? Anak laki-laki tersebut. Tentunya kan yang paling dekat kan ya anak laki-laki ya, daripada cucu laki-laki. Jadi kalau ada ibn, maka ibnul ibn nggak dapat. Wal'am masalan ala ibnil am, didahulukan paman daripada anak paman. Fa in kanu fi mansilatin wahidah, jika apa? Jika mereka memang dalam satu mansilah, dengan mansilah yang sama. Paman didahulukan daripada anak paman. Wa tamayyaza ahadukum bi quwwatil qarabah, dan salah satu dari mereka itu menjadi istimewa dengan kuatnya apa? Qarabah, hubungan kerabat. Jadi yang dapatkan asobah itu diantaranya adalah mana yang paling kuat kerabatannya. Wala yutasawwaru dzalika ila fi furu'il usul, dan hal tersebut tidak bisa tergambarkan kecuali dalam anak dari bapak. Anak bapak itu berarti apa? Kal ikhwah, saudara-saudara, saudara-saudara kandung. Wal a'mam mutlaqan wa bainahum, dan apa? Furu usul itu kan apa? Furu usul itu kan kakek ya. Anak kakek berarti siapa? Anaknya kakek berarti paman gitu kan. Al-a'mam ini paman. Ya. Furu usul itu bisa memang saudara atau bisa paman. Karena paman ini adalah apa? Furu usul, anaknya kakek. Nah.
kudimal aqwa, maka didahulukan yang paling kuat. Wa huwal asyaqiq alal ladzi li'ab. Jadi saudara kandung itu lebih didahulukan daripada saudara sebapak. Kan sekarang banyak ya saudara sebapak kan ya. Ada saudara sebapak, terutama kalau bapak itu punya 4 istri. Berarti kan ada saudara sebapak. Jadi saudara kandung lebih didahulukan daripada apa? Saudara sebapak kan gitu. Makanya kan dalam asobah itu ya, kita ingat dalam asobah itu saling menghajab gitu. Asobah itu kan ada ibn, urutan kedua adalah apa? Ibnul ibn. Terus asobah itu ada al-ab. Terus apa? Abul ab itu berarti apa? Al-jad. Jadi ini furu'. Ini furu' kan? Furu' kalau ini apa? Usul. Ada juga apa? Al-akh, syakik, saudara kandung, dan ada apa? Al-akh li'ab, saudara sebapak. Terus ada am itu apa? Paman. Ada ibnul am. Terus setelahnya itu adalah apa tadi? Al-wala liman aqta. Jadi apa namanya? Yang memerdekakan atau yang kita kenal dengan mu'tik. Mu'tik itu apa? Yang memerdekakan. Yang memerdekakan. Contohnya seperti ini. Ada ibn, ibtul ibn, al-abjad ini. Kalau sudah ada ini sana menghajab. Kalau ada ini maka ini nggak dapat. Jadi kalau ada ab maka jad nggak dapat. Kalau ada ab maka asyakik nggak dapat. Kalau ada asyakik berarti al-ab ahlil ab nggak dapat. Jadi yang paling kuat ini saling menghalangi. Jadi apa? Bukan saling menghalangi, menghalangi yang di bawahnya. Gitu. Berarti kalau ada ab sudah ada ibn ya contohnya ya. Ada anak laki-laki. Maka ya apa namanya? Anak paman, saudara sebapak, saudara sekandung itu nggak dapat. Terhalang. Terhalang. Jadi kalau ada ibn itu yang jadi asobah adalah ibn. Asobah itu harus satu saja gitu ya. Asobah itu hanya satu saja gitu. Jadi memang dalam ilmu waris itu kita harus mempelajari apa yang namanya hajab di sini. Jadi mempelajari ini bisa menghalangi ini apa menghalangi ini sehingga nggak dapat. Jadi harus mempelajari tentang hajab urutannya. Ini ternyata menghalangi menjadikan itu nggak dapat. Mana saja yang menghalangi? Seperti ini asyakik, kalau ada asyakik berarti ahlil ab nggak dapat. Ada ab, asyakik nggak dapat. Jadi yang namanya asobah atau sisa itu diberikan kepada salah satu. Diberikan kepada apa? Salah satu. Nah gitu. Luas pembahasan waris itu luas. Memastikan yang ashabul furud itu ahli waris yang sudah ada bagiannya gitu. Iya, sudah ditentukan. Itu ahli waris yang tidak ada sisa gitu. Iya. Ya sisa pun ya sisa pun terkadang sisa itu banyak gitu ya. Kalau banyak itu gimana? Ya apa? Ternyata ashabul furudnya cuma dapat 1/3. 1/4, berarti kan sisanya banyak. Sisa dari 1/3, sisa dari 1/4, sisa dari 1/8 kan banyak gitu. Terus yang dikasih asobah itu cuma satu. Satu saja. Dari mana? Dari ini mana saja yang dapat? Satu dapat lebih banyak daripada ashabul gitu. Ya, asobah bisa jadi atau bisa jadi asobah nggak dapat apa-apa. Contohnya asyakik di sini. Asyakik ini bisa jadi nggak dapat ya. Karena mungkin apa? Karena bisa jadi si mayit meninggalkan anak perempuan 2, meninggalkan ibu.
Kan gitu ya. Itu anak perempuan 2 aja udah 2/3 loh. Anak perempuan berapa? Contoh ya. Contoh jika seandainya apa? Ini asobah-asobahan. Jika seandainya si mayit itu meninggalkan 2 anak perempuan yang kita kenal dengan istilah apa? Bintan. Bintani, 2 anak perempuan. Dan juga meninggalkan ahli waris zaujah. Dan meninggalkan berapa? Dan meninggalkan al-akh asyaqiq. Kita lihat dia dapat enggak asyaqiq. Bintan berapa? 2/3. Zaujah berapa? 1/8 karena punya anak kan. Berapa? 1/6. Masih sisa nggak kira-kira ini? Ini kan berarti kalau seperti ini maka kan dijadikan 24 toh? Ya kan? 24. Kalau ini 24 berarti ini berapa? 8 ya? 16/24 ditambah 3/24. Ini 4/24. Berapa ini? Iya, 23/24 ya. 23/24. Berarti asakir apa? 1/24. 1/24. 1 apa? 1/24. Kemungkinan besar di masyarakat nggak menggunakan itu. Iya. Sebenarnya seru ini ya. Seru tapi kalau pas mata pelajaran mapel waris ini banyak yang rosip. Bener yang rosip. 1-2 yang nggak rosip biasanya. Kayak soal cerita gitu. Iya. Iya kayak soal cerita gitu. Apalagi kalau matinya itu berurutan gitu. Namanya munasakhat. Jadi matinya berurutan itu pakai rumus kayak matematika gitu. Jadi matinya itu berurutan, ini belum dibagi sudah mati dulu, belum dibagi sudah mati dulu gitu. Munasakhat. Jadi kita waris itu kan menentukan perbagian itu kan dah susah ya. Nanti ini baginya berapa, bagian berapa. Terus nanti ngitung gitu loh. Ngitungnya kan pakai rumus ya. Dan terutama harus harus memang menguasai KPK. Iya. Yang pertama itu justru dalam pembagian itu yang pertama adalah hutang. Hutang dulu. Hutang ya di samping hutang, terus pengurusan jenazah itu, terus wasiat gitu. Terus nggak sisa ternyata habis itu. Nggak dapat apa. Ombok gitu ya. Iya. Tapi sampai sini dulu. Kita istirahat persiapan sholat maghrib. Insyaallah nuwasil ba'da sholat. Apa? Ujiannya kemarin dari mana kemarin? Setelah mid 31. Hadis ke-31. Ajrun niyati sholihah ya. Al-hasu ala asri bil janazah. Ya sudah, berarti warisan enggak usah masuk saja ya. Iya, enggak usah ini. Sudah selesai. Hadisnya selesai. Ya, asri'u bil janazah. Dipersiapkan, dihafalkan hadisnya sampai ini. Ya, kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.